Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah. Nabi kalian akan digali kuburannya. Sobat Rizki rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir dalam Islam. Ia meninggal dunia di Madinah pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah SAW wafat akibat demam tinggi yang dideritanya di usianya yang ke-63 tahun. Penyakit itu dialami selama beberapa bulan setelah ia berpulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir kali. Di dalam Masjid Nabawi berbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Wajar saja mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya. Seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah tercatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat mereka. Lantas, bagaimanakah kisah orang-orang yang hendak melakukan pencurian jasad Rasulullah ini? Simak video ini sampai akhir. Sobat Rizki rahimakumullah, aksi rencana pencurian yang pertama dilakukan oleh seorang raja Daulah Fatimiyah yang bernama Al-Hakim bi Amrillah, yang memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang sindik. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia. Namun upayanya pun gagal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam ketika rencana tersebut dijalankan. Lalu, aksi rencana pencurian yang kedua terjadi di masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi bagian 2. Meski Al-Hakim sempat gagal ketika hendak mencuri makam Rasulullah, hal itu tidak memberikannya efek jera, malah berinisiasi untuk melakukannya kembali. Kali ini, ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah. Rencana itu berjalan mulus. Prajurit Al-Hakim berhasil masuk ke Madinah dan memulai menggali tanah menuju makam Rasulullah. Tetapi rencana itu gagal untuk kedua kalinya. Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah. Nabi kalian akan digali kuburannya. Mendengar itu, masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang di tengah penangkapan. Ia pun langsung menangkap dan diberi hukuman. Sungguh, hanya pertolongan dari Allah yang dapat niat jahat itu. Kemudian aksi rencana pencurian yang ketiga dilakukan oleh penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarikhi Al-Madinah Al-Munawwarah.
Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 2 orang penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Kemudian yang keempat, dilakukan oleh kelompok perampok. Kalau sebelumnya pencurian terhadap jasad Rasulullah dibekali dengan rencana yang matang, berbeda dengan usaha keempat yang dilakukan oleh sejumlah perampok ini. Saat itu, beberapa orang tersebut mencuri dan merampok khalifah jemaah haji. Entah apa yang ada di pikirannya, tetapi kemudian mereka mendorong untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya. Ketika para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut, disitulah usaha menjadi gagal. Allah mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang membuntuti para perampok tersebut. Kemudian mereka pun menangkap serta memenjarakan jumlah orang itu. Selanjutnya, rencana aksi pencurian kelima dilakukan oleh 40 orang yang menggali makam sahabat Nabi. Ada sejumlah kelompok yang beranggotakan 40 orang. Saat itu berniat untuk menggali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam, tetapi niat buruk itu pun kembali digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bumi yang terbelah menjadi 2. Alhasil 40 orang itu pun terkubur di dalam bumi. Dan itulah sobat, deretan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang sempat terjadi, dan tindakan tersebut mengalami kegagalan karena mukjizat dan azab bagi yang melakukan tindakan tersebut. Sobat Rizki rahimakumullah, sungguh mulianya Rasulullah SAW. Bahkan setelah beliau wafat pun Allah masih menjaga raga jasad beliau dari tangan-tangan orang jahat yang hendak membongkar makam beliau. Dan sungguh itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kisah tersebut, ada juga kisah menarik lainnya sobat, yakni kisah tentang kesaksian ulama 14 malam di makam Rasulullah. Bergetar saat bercerita, banyak kejadian di luar nalar. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam baginda Rasulullah SAW. Apalagi makam Rasulullah ini menjadi situs terpenting bagi seluruh umat Islam di dunia. Maka tak heran pula makam yang berada di Masjid Nabawi itu menjadi salah satu makam yang paling banyak dan ingin didatangi umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Semua orang memang bisa mengunjungi makam Rasulullah, akan tetapi tidak semua orang dan diperbolehkan masuk ke dalam makam. Hanya orang petugas pengganti penutup makam saja yang diperbolehkan. Itu juga karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Kali terakhir makam Rasulullah dimasuki adalah pada tahun 1971 silam. Ada 13 orang saat itu yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Rasul. Salah satu dari 13 orang ini adalah Syekh Ahmad Sahirti.
Syekh Ahmad Syahirti pun menceritakan pengalamannya selama 14 malam berada di dalam makam baginda Rasulullah. Ulama yang saat itu berusia 100 tahun pun masih bisa dengan detail menceritakannya kepada wartawan Al-Arabiyah. Syekh Ahmad Syahirti adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Ia menjelaskan kain penutup makam Rasul tidak seperti penutup Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup makam Rasul jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya penutup makam Rasulullah diganti setiap 100 tahun sekali. Saat wawancara dan menceritakan kisah yang sangat berharga itu, Syekh Ahmad Syahirti menceritakannya dengan suara bergetar. Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini, tuturnya. Selain Syekh Ahmad Syahirti, ada sejumlah ulama lain yang mendapat tugas mengganti penutup makam Rasulullah. Mereka adalah Sayyidil Habib Asad Syirah, salah satu tokoh Al-Madinah Al-Munawwarah yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah pada saat itu, Habib Muharrabi dari manajemen pabrik, dan Ab Al-Karim Flomban, Nasir Qori, Ab Al-Rahim Bukhari, dan lainnya. Selain itu, mereka juga didampingi kepala suku Akas yang merupakan pemegang dan penjaga makam Nabi secara turun-temurun. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka, karena saat ini mereka telah meninggal dunia, ujarnya. Syekh Ahmad kemudian menceritakan detik-detik saat rombongan tersebut memasuki ruangan makam Rasul. Disebutkan bahwa mereka langsung mencium aroma wangi dan harum yang tak pernah tercium sebelumnya. Bahkan disebutkan bahwa aroma wangi itu memiliki keharuman yang luar biasa, sebuah wewangian yang tidak pernah ada di dunia. Syekh Ahmad berujar bahwa dirinya sudah memiliki kegemaran dan kecintaan terhadap wewangian sejak kecil. Di sepanjang hidupnya, ia juga telah menghabiskan waktunya untuk memuaskan nafsu mencium segala keharuman yang ada di seluruh dunia. Ia juga meyakinkan bahwa dirinya memiliki keahlian khusus mencampur minyak wangi untuk menghasilkan wewangian yang terbaik. Bahkan, ia dengan tegas menyatakan hampir tidak pernah ada orang lain bisa membuat wewangian seperti racikan yang ia hasilkan. Akan tetapi, ia mengaku menemukan ketidakmampuan dan tak pernah bisa menjelaskan atas apa yang terjadi saat ia dan rombongan memasuki makam Rasul. Ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki ruang pemakaman baginda Nabi, aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah dikenal seumur hidupku. Aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma. Sesuatu yang lain daripada yang lain bahkan akan membuat takjub seorang ahli sekalipun, atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya. Kisahnya. Syekh Ahmad Syahirti juga mengungkap ketakjuban yang luar biasa ketika berada di dalam ruang makam baginda Rasulullah dan menyebutnya sebagai tempat teragung di muka bumi. Meski tak mengetahui persis berapa luas ruangan makam Nabi, tapi ia memperkirakan ruang makam itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter.
Di bawah kubah hijau atau kubah kecil dan tertulis di situ makam Nabi, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab, bebernya. Di samping 3 makam itu terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruang tersebut merupakan ruang dari Sayyidah Fatimah Al-Zahra alaihissalam, yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam sangat mengagumkan. Saking kagumnya kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami goyang bergetar dan nafas kami menderu, ungkap dia. Rombongan tersebut memang tidak bermalam, melainkan mulai memasuki ruang makam selepas Isya dan keluar saat azan pertama subuh. Selama berada di ruang makam dan bekerja, mereka selalu menggunakan bahasa isyarat. Kalaupun terpaksa berbicara dengan suara, mereka melakukannya dengan cara berbisik sangat pelan. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama, dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini. Ini terjadi pada tahun 1971 dan penutup lama ini yang kami ganti telah berusia 75 tahun sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, katanya. Syekh Ahmad Syahirti membeberkan sebagian besar ruang makam Rasul tertutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah, tetapi di sini berwarna merah. 1/4 bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran dari surat Al-Fat yang terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub adalah penglihatannya yang rabun karena termakan usia. Akan tetapi malam itu, di dalam ruangan makam Rasulullah, ia malah bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa menggunakan kacamata. Padahal tempatnya sangat redup. Di situ aku sanggup menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku sekalipun, meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja. Bagaimana Anda bisa bicara secara ilmiah menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut. Aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu, ungkap dia. Tapi pada waktu itu, aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan pasir tidak lagi pasir, dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa bersemangat dan muda seperti ketika usiaku belasan tahun. Padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad. Tanda Syekh Ahmad Syahirti. Subhanallah, Masya Allah. Semoga kita sebagai umat muslim bisa disegerakan untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW ya sobat. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.